Now loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sabita Putri Firdaus dari Prodi Farmasi dengan NIM 2261B0029. Di sini saya akan mengajak kalian diskusi tentang tata nama senyawa dan turunannya. So, please enjoy about my video. Tata nama senyawa benzena dan turunannya. Nah, pada presentasi kali ini, pada bab tata nama senyawa benzena dan turunannya, we will talk about yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sendiri membahas mengenai definisi dari benzena dan sifat-sifat dari benzena atau aromatik. Yang kedua ada tata nama turunan benzena, yang ketiga ada reaksi-reaksi benzena, dan yang keempat ada turunan dari benzena. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, definisi dari benzena ini adalah hidrokarbon aromatik atau cincin konjugat yang bersifat tidak jenuh. Nah, seperti pada gambar, bahwasanya rumus senyawa dari benzena ini adalah C6H6. Kemudian sifat-sifat benzena atau aromatik antara lain, yang pertama, memiliki aroma sedap dan bersifat toksik. Yang kedua, memiliki sifat-sifat senyawa organik umum. Yang ketiga, lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi. Yang keempat, bersifat jenuh walau memiliki ikatan rangkap. Dan yang kelima adalah memiliki struktur Kekulé atau resonansi di mana ikatan rangkap dapat berpindah. Nah, yang kedua ada tata nama senyawa benzena. Nah, struktur cincin benzena dasar dapat dilihat pada gambar tersebut bahwasanya rumus senyawa dari benzena merupakan C6H6. Substituen adalah cabang yang berikatan dengan cincin benzena. Seperti CH2, kemudian CH, atau C. Nah, aturan penamaan IUPAC turunan benzena ini merupakan substituen secara umum. Di antaranya cincin benzena merupakan rantai utama, sedangkan substituen dianggap sebagai cabang. Turunan benzena dengan satu substituen ada 13 macam. Yang pertama yaitu benzena dengan gugus fungsi CH3 yang bernama toluena atau metilbenzena yang berfungsi sebagai pelarut atau bahan baku peledak. Yang kedua, benzena dengan gugus fungsi CH-CH2 dengan ikatan rangkap 2 yang bernama stirena atau etenilbenzena atau vinilbenzena berfungsi sebagai bahan baku polistirena atau styrofoam plastik. Yang ketiga, benzena dengan gugus fungsi NH2 yang bernama anilina atau aminobenzena yang berfungsi sebagai bahan baku zat warna diazo. Yang keempat, benzena dengan gugus fungsi NO2 yang bernama nitrobenzena atau nitrobenzol yang berfungsi sebagai bahan baku parfum sabun dan peledak. Yang kelima, ada CN dengan rangkap 3 yang bernama cyanobenzena atau benzonitril yang berfungsi sebagai zat warna. Yang keenam, ada benzena dengan gugus fungsi SO2OH yang bernama asam benzena atau sulfonat yang berfungsi sebagai bahan baku deterjen. Yang keenam, benzena dengan gugus fungsi OH yang bernama fenol atau hidroksibenzena atau benzena alkohol berfungsi sebagai disinfektan, bahan baku zat warna, pengawet kayu. 8. Benzena dengan gugus fungsi OCH3 itu bernama anisol atau metoksibenzena atau phenylmethyl ether yang berfungsi sebagai feromon serangga obat-obatan. Yang ke-9 yaitu ada benzena dengan gugus fungsi COH dengan nama benzaldehida atau fenilmetanal atau benzoat aldehida yang berfungsi sebagai bahan pengawet atau parfum. 10. Benzena dengan gugus fungsi COCH3 dengan nama acetofenon atau feniletanon atau fenilmetilketon berfungsi sebagai bahan baku resin. 11. Benzena dengan gugus fungsi COOH dengan nama asam benzoat berfungsi sebagai bahan baku pengawet obat-obatan. 12. Benzena dengan gugus fungsi COONA bernama natrium benzoat berfungsi sebagai bahan pengawet. Dan yang terakhir yaitu ada benzena dengan gugus fungsi Cl bernama klorobenzena atau fenilklorida berfungsi sebagai herbisida, kemudian berfungsi juga sebagai bahan baku DDT. Selanjutnya ada juga aturan penamaan benzena dengan 2 substituen atau 2 cabang, yaitu dengan prioritas yang paling utama yang dijadikan acuan sebagai penomoran pertama. Yang pertama ada COOH dengan nama karboksil, yang kedua ada COO dengan nama ester, yang ketiga ada SO3H yang bernama sulfonat, yang keempat ada CHO dengan
nama aldehida, yang kelima ada CO dengan nama keton, yang keenam ada CN dengan nama siano, yang ketujuh ada OH dengan nama alkohol atau hidrokso, yang kedelapan ada NH2 dengan nama amino, yang kesembilan ada R dengan nama alkil, yang kesepuluh ada O dengan nama ether, yang ke-11 ada NO2 dengan nama nitro, dan yang ke-12 ada X dengan nama halo. Substituen prioritas menjadi rantai utama beserta cincin benzena, kemudian substituen lain dianggap sebagai cabang. Jika kedua substituen sama, maka tidak ada substituen yang dianggap cabang. Posisi substituen dinyatakan dengan yang pertama orto, yang kedua meta, yang ketiga para. Nah, contoh benzen dengan dua substituen yaitu O diklorobenzena dan O nitrotoluena, dan juga ada contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya ada juga aturan penamaan benzen dengan lebih dari dua substituen atau lebih dari dua cabang. Yaitu yang pertama, substituen prioritas menjadi rantai utama beserta cincin benzen. Yang kedua, ada substituen lain dianggap sebagai cabang. Yang ketiga, ada posisi substituen dinyatakan dengan angka. Yang keempat, penomoran cabang dimulai dari atom karbon yang mengikat substituen prioritas tertinggi. Arah penomoran dilakukan ke substituen prioritas berikutnya. Jika seluruh substituen sama, maka dianggap tidak ada cabang, namun posisi tetap ditulis. Yang kelima, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari satu cukup ditulis sekali, namun diberi indeks. Dan yang terakhir yaitu jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris, belum diberi indeks. Pada subtopik ketiga pada bab ini membahas mengenai reaksi-reaksi benzena. Benzena ini memiliki cincin yang mengalami resonansi, sehingga sukar bereaksi dan diadisi. Yang kedua, yaitu cincin benzena hanya dapat diserang oleh reaksi elektrofil atau butuh elektron, misalnya asam, oksidator, dan halogen. Yang ketiga, ada benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Nah, reaksi-reaksi substitusi benzena ini, yang pertama ada reaksi alkilasi. Reaksi ini terdiri dari benzena plus alkil halida atau alkil benzena plus asam halida. Yang kedua, ada reaksi halogenasi yang terdiri dari benzena plus halogen atau halobenzena plus asam halida. Yang ketiga, ada reaksi nitrasi yang terdiri dari benzena plus asam nitrat atau nitrobenzena plus air. Dan yang keempat, ada reaksi sulfonasi yang terdiri dari benzena plus asam sulfat atau asam benzena sulfonat plus air. Substituen pertama pada benzen mempengaruhi tempat substitusi kedua. Nah, berikut kaidah substitusi kedua benzena yaitu yang pertama, ada pengarah orto dan para, yang kedua ada pengarah meta. Substituen pengarah orto dan para adalah substituen pemberi elektron atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan pengarah meta yaitu substituen penari elektron atau yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan subbab keempat ini membahas mengenai turunan benzena utama yang dibuat melalui reaksi-reaksi benzen. Yang pertama, seperti halnya penjelasan pada sebelumnya, reaksi alkilasi Friedel-Crafts hasil turunan benzenanya adalah toluena. Yang kedua, reaksi nitrasi hasilnya adalah nitrobenzena. Yang ketiga, reaksi reduksi nitrobenzena hasilnya adalah anilina. Yang keempat, sulfonasi hasilnya asam benzena sulfonat. Yang kelima, oksidasi toluena hasilnya adalah asam benzoat. Dan yang keenam adalah halogenasi dengan hasil halobenzena. Beberapa ciri dan sifat dari beberapa senyawa turunan benzena ada dua, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Dan yang kedua ada sifat asam basa. Reaksi oksidasi dan reduksi ini terdiri dari tiga, yaitu fenol tidak dapat dioksidasi, yang kedua toluena bisa dioksidasi menghasilkan asam benzoat, dan yang ketiga ada nitrobenzena, yaitu bila direduksi menghasilkan anilina. Sedangkan sifat asam basa ini terdiri dari dua, yaitu fenol dan asam benzoat bersifat asam, dan yang kedua ada benzaldehida, anilina, dan nitrobenzena bersifat basa.